Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, Pak Ustadz, Gus Rijal, bahwasanya pada malam hari ini adalah malam terakhir kita untuk mendengarkan kajian rutin, karena minggu depan insya Allah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Kajian kita akan kita lanjutkan setelah bulan Syawal ya, setelah hari raya. Namun bapak-bapak, ibu-ibu tidak perlu khawatir karena kuis kita masih berjalan. Kuis kita malam ini berjalan, 4 untuk ibu-ibu ya, dan 2 untuk bapak-bapak. Maka nanti dalam kajian kita terakhir kita minta doa ya Pak Ustadz, karena kita memasuki bulan suci Ramadan. Demikian yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah, doa yang biasanya kita baca, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Nah, itu sudah dimulai semenjak bulan Rajab, Pak. Berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Memohon kepada Allah untuk disampaikan kepada bulan Ramadan, karena Ramadan ini adalah bulan yang Sayyidus Syuhur namanya, penghulu bulan yang ada. Nah, dan dia adalah bulan yang khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diberikan kepada umat-umat Nabi yang lain. Dan kita sekarang berada di Sya'ban. Ya, hari Sabtu seperti yang disampaikan oleh Muhammadiyah itu adalah 1 Ramadan. Ya, tapi kalau negara biasanya melakukan sidang dulu. Mereka melakukan ru'yah, lalu membuat sidang isbat, barulah ditentukan kapan awal Ramadan. Nah, tapi Muhammadiyah sudah memastikan, bahkan sudah beredar kalender imsakiyah bahwa tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada hari Sabtu. Malam Sabtunya sudah tarawih menurut Muhammadiyah sampai saat ini. Pemerintah belum ada yang komen. Nah, terlepas daripada itu semuanya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa kita berharap untuk sampai di bulan Ramadan? Nah, karena Ramadan itu bulan yang Sayyidus Syuhur, bulannya ummati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan umatku. Kalau Rajab itu adalah
syahrun nabi, Sya'ban itu adalah syahrullah, dan Ramadan itu adalah syahru ummati. Rajab karena di Rajab Nabi di Isra dan Mi'rajkan khusus untuk Nabi. Sya'ban adalah bulan di mana amalan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mingguan Pak, maka amalan kita itu diangkat oleh Allah pada hari Kamis. Kalau tahunan, maka amalan itu diangkat pada pada bulan Sya'ban. Makanya Nabi itu ketika ditanya begini, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa pada hari Senin? Maka Nabi mengatakan, Al-Isnin yawma wulidtu. Hari Senin adalah hari kelahiranku. Jadi Nabi mengingat hari kelahirnya, namanya apa namanya? Maulid ya. Nah, Nabi mengingat hari kelahirannya dengan cara puasa. Kita dengan cara tausiah. Tapi orang yang sebelah mengatakan tausiah ini bid'ah. Ah, itu yang bahaya, Pak. Ya. Terus kenapa engkau puasa pada hari Kamis? Maka Nabi menjawab, hari Kamis adalah amalan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya ingin ketika amalan saya diangkat, saya sedang berpuasa. Sama dengan Sya'ban itu, maka Nabi pun paling banyak puasanya pada bulan Sya'ban, tapi tidak sampai 30 atau 29 hari. Tak sepenuhnya 1 bulan, tapi paling banyak dia berpuasa adalah pada bulan Sya'ban, karena dia ingin amalan ketika diangkat dia sedang berpuasa. Itu jawabannya, Pak. Sedangkan Ramadan ini syahru ummati, syahru umatku, dan kitalah yang berharap untuk mendapatkan apa? Kemuliaan-kemuliaan di dalam bulan Ramadan. Maka pada saat orang kedatangan tamu, Pak, yang manusia, maka orang itu mengucapkan, umpama ada orang datang ke rumah saya, maka dalam bahasa Arab itu ucapannya adalah ahlan wa sahlan. Apa arti ahlan wa sahlan? Ahlan artinya keluarga, ahli. Sahlan artinya mudah. Ketika kamu datang ke rumah saya, kamu menjadi tamuku, maka engkau dianggap sebagai ahli keluargaku, dan urusanmu semuanya mudah, dijamin, Pak, orang bertamu itu. Tapi syaratnya tentu ada ketentuannya berapa? 3 hari 3 malam. Kalau lewat 3 hari, itu cuci piring sendiri ke belakang. Nah, itu artinya itulah tamu itu dimuliakan. Nah, itu tamu ya. Tamu ke rumah kita. Kalau tamunya Allah, ada anak tamu Allah? Apa namanya? Duyufullah, tamu Allah. Pasti siapa yang menjaga dan memuliakan tamu Allah ini? Siapa? Allah. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, tamu Allah itu adalah orang yang datang ke rumahnya. Apa rumah Nabi? Rumahnya yang pertama disebut Baitullah. Apa namanya? Ka'bah itu. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i wassaif falyabudu rabba hadzal bait. Maka sembahlah Tuhan pemilik rumah ini, allazi at'amahum, yang membuat kalian kenyang dan mengamankan kalian daripada ketakutan. Jadi orang yang datang ke rumah Allah aman, Pak. Karena Pak, yang jamin siapa? Yang jaminnya Allah. Tenang, aman. Itu satu. Nah, rumah Allah di sana. Tetapi selain di sana, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini juga disebut dengan Baitullah, Pak. Kenapa?
Dalam Al-Quran itu disebut begini, wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha wa sa'a fi kharabiha. Itu Al-Quran. Siapakah yang paling zalim daripada orang yang melarang orang lain untuk menyebut nama Allah di rumahnya? Paham? Di rumahnya, masjid. Wasa'a fi kharabiha, dan berusaha untuk meruntuhkannya. Kalau main HP boleh dia dalam masjid, Pak, tapi kalau orang berzikir haram bagi dia. Sama melarang apa enggak nih? Hah? Melarang kan? Dilarang kan? Makanya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, orang yang melarang orang untuk berzikir itu adalah orang zalim, Pak. Karena masjid itu adalah tempat fi buyutillah ay yuzkara fiha ismuhu wa yusabbihu lahu fil ghudwi wal asal. Rumah-rumah Allah itu adalah tempat-tempatnya berzikir. Tapi kalau ada orang yang melarangnya haram, bid'ah, sesat, maka dia sebenarnya adalah orang-orang yang sedang menghalangi orang lain untuk berzikir di rumah Allah. Saya sampaikan begini Bapak, kan ada postingan di video itu kemarin tuh. Apa katanya? Orang awam tidak boleh bermazhab. Saya minta itu dihapus. Ya, dihapus. Kan ada kemarin ya. Tolong ini dihapus karena ini menyesatkan. Orang awam itu apa tahu? Orang yang tidak tahu, tapi tidak boleh mengikut. Kita dia tidak tahu, Pak, tidak ngerti dia, tapi tidak boleh pula ngikut. Itu kan lebih parah itu Bapak. Mau jadikan apa orang ini sebenarnya? Nah, makanya hapus bilang. Jadi jangan dianggap amat. Itu dalilnya Bapak dan Ibu sekalian. Itu disesatkan orang itu semuanya oleh mereka itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, kita kembali kepada tadi. Jadi rumah Allah ini tempat berzikir. Nah, kalau seandainya tadi datang tamu ke rumah Allah, siapa yang menjamin keamanannya? Allah. Siapa yang memberikan dia makan agar tidak lapar? Allah. Nah, di dalam bulan Ramadan itu Bapak dan Ibu sekalian, maka ketika kita menyambut bulan Ramadan tidak diucapkan lagi dengan ahlan wa sahlan ya Ramadan, tetapi diucapkan dengan kata-kata apa? Marhaban ya Ramadan. Apa bedanya ahlan wa sahlan? Rohiba, marhaban itu dari kata rohiba, Pak. Rohiba bi, marhaban bidukhuli Ramadan. Rohiba itu artinya menyambut tamu dengan sukacita, dan sukacita itu digambarkan dengan sangat dalam. Mungkin contohnya gini. Kalau ada anak yang baru lahir, Pak, apa yang dipakai? Ahlan wa sahlan apa marhaban? Marhaban. Artinya apa? Ketika anak itu lahir kan disambut, Pak. Apakah dia menyambutnya adalah ayah dan ibunya? Termasuk yang menyambut senang itu adalah kakek dan neneknya. Dan dia sambut dengan sangat luar biasa, Pak. Kadang-kadang orang saking gembiranya menyambut bayinya lupa diri, Pak. Contohnya dulu, ya, ada orang, Pak, luar biasa. Dia mengharapkan cucu laki-laki. Ternyata dapat laki-laki, Pak. Tidak pernah dia azan. Karena dia luar biasa azannya, Pak. Datang dia ke masjid. Azan dia di masjid, Pak. Dikirain memanggil orang untuk sholat zuhur, tapi dia azannya jam 10. Itu menandakan luar biasa senangnya Bapak dan Ibu sekalian, gembiranya sangat luar biasa. Tidak bisa digambarkan bagaimana orang ketika meminang anak yang diharap-harapkan. Tidak bisa digambarkan bagaimana kakek dan neneknya mengalami sukacita yang sangat luar biasa karena kelahiran cucu. Itu Bapak dan Ibu sendiri yang merasakan. Tidak bisa digambarkan. Itulah namanya senang dan gembira.
Nah, kedatangan Ramadan itu jauh lebih hebat daripada kelahiran namanya bayi, Pak. Makanya dibaca Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Jauh lebih hebat sebenarnya. Makanya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, makanya karena jauh dia lebih hebat, 3 bulan sebelumnya, Rajab dan Syaban 2 bulan sebelumnya telah berdoa, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Apa yang ada pada bulan Ramadan Bapak dan Ibu sekalian? Luar biasa banyaknya. Tengok ayat 183. Apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Puasa. Ya, puasa ya. Saya singkat-singkat aja, nanti 184, 85, 86, 87. Puasa itu Bapak dan Ibu sekalian, awak kan sudah sering berpuasa nih. Tapi tahukah Bapak dan Ibu sekalian, puasa yang paling berat itu adalah puasa yang pernah dilakukan oleh Maryam. Mungkin kita tidak akan bisa melakukannya. Apa puasanya? Inni nazartu lirrahmani shauman falan ukallimal yawma insiya, kata Maryam. Kan Maryam itu kan anaknya Hanan dan Imran, kemudian dinazarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Zakaria dan ditempatkan di suatu tempat yang sama namanya mihrab. Mihrab, Pak, tempat khusus untuk ibadah. Nah, disitulah ibadah dia. Mulai dari beribadahnya sudah ada keistimewaan. Yang pertama dikasih rezeki, Pak. Dari mana? Dari Allah. Sehingga Zakaria itu heran, Maryam, kau dapat dari mana ini? Haza min indillah, ini dari Allah. Nah, tengah itu datang pula orang, Pak, seperti laki-laki, memberi kabar kepada Maryam, kau akan ada seorang anak. Dialoglah sampai singkat cerita hamil. Kemudian dia meninggalkan tempat ibadahnya, mihrabnya, pergi keluar. Makanya sampailah waktunya saat dia melahirkan. Nah, saat melahirkan itu sedang berbuah korma, Pak. Sedang berbuah korma. Jadi kira-kira buah korma itu kapan? Sekarang sedang berbuah nih korma itu. Bukan bulan Desember, Pak. Desember korma tidak berbuah. Ya, makanya terbantahkan secara keilmuan yang disampaikan oleh umat yang sebelah. Ya, kurma tidak berbuah bulan Desember, tapi bulan-bulan sekarang berbuahnya. Kira-kira ketika Maryam itu melahirkan, Bapak dan Ibu sekalian, apa singkat cerita? Kata Allah, ya Maryam, wahai Maryam, doronglah batang kurma. Batang kurma itu sebesar batang kelapa ya? Hamil ya? Sawit lah kira-kira ya. Nah, orang hamil kira-kira bisa dorong, Pak? Tak mungkin. Tapi Allah katakan dorong. Kemudian habis itu apa? Hentakkan kakimu, hantamkan bumi. Nah, dari dorongan buah kurma, syaratnya itu, Pak. Dorongannya menjatuhkan buah kurma, menyebabkan buah kurma jatuh, makan. Kemudian hentakkan kakinya, mengeluarkan air. Itu syarat yang diberikan oleh Allah. Nah, lahir anak. Setelah lahir anak, kemudian berikutnya apa? Pulanglah Maryam. Maka disitulah puasa. Maryam berkata, inni nazartu lirrahmani shauman falam ukallimal yawma insiya. Saya bernazar hari ini tak berpuasa. Saya takkan pernah berbicara dengan siapapun juga. Jadi puasa Maryam itu, Pak, mempuasakan mulut, nggak ngomong. Ya, nggak ngomong. Nah, datanglah dia ke kaumnya. Pada saat itu hebohlah di kampung, Pak. Ini ahli ibadah, bapak dan ibunya baik, yang menjaganya adalah orang-orang baik, nabi. Tapi kok bisa jadi punya anak? Bapakmu orang baik, ibumu orang baik. Maryam tidak mau berdebat, maka dia apa yang dilakukan? Fa'asyarat ilai. Maka Maryam meminta kepada bayi dengan isyarat, nak ngomong, Pak. Bukan ngece dia, bayi ngomong, tidak. Dan dianya berkata, fa'asyarat
ilai, maka berkatalah baik, inni abdullahi ataniyal kitab. Yang mau saya sampaikan adalah ternyata puasa yang berat itu adalah puasa berbicara, puasa bicara. Terus apa lagi? Puasanya adalah menjaga penglihatan. Nah, saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian yang muliakan Allah. Ada ayat 186. Apa katanya? Di pertengahannya saya ambil ya. Ini berkaitan dengan puasa nih. Sebelumnya lah. Apa? Berkurangi bicara dengan orang lain, tapi banyaklah bicara dengan Allah. Makanya pada ayat 185 itu apa Bapak dan Ibu sekalian? Ada unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Banyakkan bicara tentang situ, Pak. Artinya ketika dia puasa, kurangi bicara dengan orang lain, tapi banyaklah bicara dengan Allah. Apa itu? Baca ayat-ayat Allah. Makanya ulama-ulama itu Bapak dan Ibu sekalian, mereka bikin kurikulum. Apa kurikulumnya? Dia akan menamatkan Al-Quran itu sehari semalam. Awak mungkin tak tahu. Nah, berapa awak bisa tamatkan Al-Quran itu Bapak dan Ibu sekalian? Kalau Al-Quran itu satu juznya adalah 10 lembar. Ya standar ya. 10 lembar. Kalau kita baca agak 2 lembar setelah sholat, 5 kali kita sholat, 1 juz sehari selesai, Pak. 1 juz sehari selesai. Jadi kalau sehari selesai 1 juz, 1 bulannya khotam. Tapi kalau mau ditingkatkan Bapak dan Ibu sekalian, maka bisa nanti 2 kali khotam. Tergantung kita lah yang membuat kurikulumnya, sehingga kita banyak berdialog dengan Allah melalui bacaan Al-Qur'annya. Kurangi berdialog dengan manusianya Bapak dan Ibu sekalian. Makin banyak kita berdialog dengan manusia, makin banyak kemungkinan dosa akan lahir Bapak dan Ibu sekalian. Itu mestinya seperti itu. Maka banyaklah berdialog. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ini yang luar biasa. Wa kulu washrabu. Ini ayat 187. Wa kulu 6. Wa kulu washrabu, pertengahan ini, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Makan dan minumlah kamu sampai muncul benang putih di atas benang yang hitam. Benang putih itu adalah fajar, Pak. Ya, artinya makan dan minumlah sampai terbit fajar. Kemudian apa? Summa atimmus syiyama ilal laili. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Nah, jangan kamu dekat-dekat ke orang rumahmu. Kenapa? Wa antum akifuna fil masajid. Maka perbanyaklah di masjid. Maka ini dijelaskan Pak oleh hadis Rasulullah SAW. Apa kata hadis Rasulullah SAW? Maka wa antum akifuna, kau iktikaflah di masjid. Berapa? 10 malam terakhir. Itu akhirnya Pak, ujungnya Pak, tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu ketentuan Allah. Awak katanya mau ikut Allah, tapi dijelaskan ketentuannya tak mau ikut. Gimana tuh ceritanya? Tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu ketentuan Allah, jangan kamu langgar. Ya. Dijelaskan oleh Allah. Kalau kamu mau ikuti ketentuan Allah itu, la'allahum yattaqun. Kamu pasti jadi orang bertakwa. Jadi kurikulum itu dibuat Bapak dan Ibu sekalian untuk apa? Dilakukan di bulan Ramadan. Awalnya dipasangkan niat, kemudian berikutnya lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jangan dipaksakan diri, Pak.
Ya, jangan dipaksakan. Tapi ketika ngikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti mudahkan urusan kita. Tapi kalau tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka situ akan muncul masalah yang agak berat Bapak dan Ibu sekalian. Nah, apa contohnya gini? Puasa itu berapa lama, Pak? Ayamam ma'dudat. Artinya pada hari-hari yang sudah ditentukan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Apa nih? Faman kana minkum maridun, siapa di antara kalian yang sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhra. Kalau ada orang yang sakit atau dalam perjalanan, perjalanannya disebut susah apa sulit? Tidak kan? Dalam perjalanan cuma disebutkan oleh hadis Nabi musafah. Masafah artinya jauh perjalanannya berapa, dengan apapun yang dia tempuh kendaraannya, tapi yang menentukan perjalanan adalah jarak, Pak, bukan mudah atau sulitnya perjalanan. Ya, au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, tetapi bagi orang yang tidak bisa berpuasa, bukan karena sakit yang bisa sembuh atau dalam perjalanan yang bisa sampai ke tujuan, tapi orang yang sakit yang tak akan pernah bisa sembuh, itu adalah orang tua, Pak. Ya, fa fidyatun, maka bayarlah fidyah. Faman tatawwa khairan minkum. Tapi kalau kamu berpuasa juga, berpuasa juga, tadi ada keringanan, tapi kalau dilakukan puasa juga, zalika khairul lakum in kuntum itu lebih baik jikalau kamu tak tahu. Itu lebih baik, Pak. Tadi ada keringanan. Ya, tetapi kalau memang kuat untuk melakukan berpuasa, maka berpuasalah, dan itu adalah lebih baik bagi jika kalian tahu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu adalah bahagian-bahagian yang memang kita harapkan di dalam bulan Ramadan. Dibuat kurikulumnya oleh kita, Bapak dan Ibu sekalian, mau ngapain kita dalam Ramadan ini. Mau puasanya yang benar, kemudian kiroahnya yang benar, dan kemudian apalagi Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang paling penting itu adalah kalau Ramadan itu kita perbanyak wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami. Itu ayat berikutnya, Pak. Artinya apa? Jangan pernah sekali-kali menzolimi orang lain di bulan Ramadan. Bukan berarti Bapak dan Ibu sekalian di bulan lain selain Ramadan boleh salim, tidak. Kenapa? Resikonya sangat luar biasa. Ya, di bulan Ramadan ini jangan pernah menzalimi, tetapi jadilah manusia-manusia yang dermawan di dalam bulan Ramadan ini, Pak. Ada kesempatan banyak untuk menjadi orang baik itu. Ya, menolong orang lain itu luar biasa, Pak. Di bulan Ramadan, contohnya apa? Memberi makan orang yang puasa akan mendapatkan nilai ibadah puasa orang itu tanpa dikurangi nilai ibadah puasa orang yang bersangkutan. Kan luar biasa. Maka itulah yang kita diperbanyak, Bapak dan Ibu sekalian, walaupun hanya dengan segelas model ini, aqua. Apa susahnya gitu? Kita mau dapat pahala banyak ini. Pahala puasa orang, kasih aja orang itu. Luar biasa. Apa sudah ada jadwal-jadwalnya kan? Jangan bosan. Itu artinya apa? Kita ingin dapatkan pahala yang lebih, Bapak dan Ibu sekalian. Yakinlah, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Siapapun yang menginfakkan di jalan Allah, wala siyami fi syahri Ramadan, maka Allah pasti ganti. Gantinya macam-macam, Bapak dan Ibu sekalian. Pasti Allah menggantinya. Maka itulah sebabnya perbanyaklah amal kebaikan di dalam bulan
Ramadan. Nah, menolong orang lain, apapun, senyum kepada orang lain, itu luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Kan orang puasa itu kan banyak, nggak mau senyum dia Pak. Senyum aja kepada orang lain. Susah senyum, kenapa? Pori lita Ustaz sini kan. Nah, tapi coba senyum kepada orang lain. Puasa cik bersama dujanya kan. Nah, tapi susah untuk senyum kepada orang lain itu Bapak dan Ibu sekalian. Senyum itu adalah tabassamuka li akhika sedekah. Nggak bisa wak menolong dengan yang kita pada punya, maka dengan senyum pun bisa ditolong Bapak dan Ibu sekalian. Manis wajah wak kepada orang lain pun akan terhibur. Tapi awak lah jole boke, kemudian yang kedua ndak pula manis wajah kita kepada orang lain. Itulah sama je lah jatuh di tepuk tangga pula Bapak dan Ibu sekalian. Maka itulah sebabnya sedekah itu minimal Bapak dan Ibu. Apa? Luar biasa. Nah, yang terakhir, kalau di dalam bulan Ramadan itu ada namanya yang sunat-sunat itu jangan sampai tinggal Pak. Apa tuh? Sholat, bukan sholat duha. Yang pertama itu ada sholat rawatib Pak. Jumlah sholat rawatib itu adalah 12 rakaat. Man hafiza, siapa yang menjaga 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan untuk dia sebuah rumah di surga. Apa? 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat setelah sholat maghrib, 2 rakaat sebelum sholat isya. Ada yang mengatakan 10, hadisnya sama. Ada yang 12 mengatakan hadisnya, ada yang mengatakan 10. Tapi kalau sebelum asar itu sholat ghairu muakkad. Sebelum maghrib itu ghairu muakkad. Nah, muakkad itu apa? Yang dikuatkan Pak. Yang ghairu muakkad berarti kurang dikuatkan. Nah, itu beda. Nah, apalagi tambahlah sholat yang lain Pak. Sholat apa? Sholat tahajud. Sholat apa? Sholat duha. Sholat apa lagi? Sholat sunat toba. Sholat apa lagi? Sholat tasbih. Oh, bisa dilakukan apa saja sholatnya. Tapi perbanyaklah komunikasi dengan Allah. Itu intinya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kurangi komunikasi dengan orang lah. Awak melengah-lengah puasa kok Ustaz, nah main game aja kepanjangan. Lengah-lengah puasa chatting aja kepanjangan. Itu yang berbahaya Bapak dan Ibu sekalian. Berchattinglah dengan Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan itu. Nah, oke. Ada pertanyaan? Hah? Apa? Oh, nah, saya sampaikan. Ini hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kalau hari Senin Kamis itu sudah menjadi rutin, puasa saja. Tapi kalau masih berkaitan dengan Saban, Nabi tak puasa lagi setelah nisfu Saban. Ya, kalau puasanya adalah Senin Kamis, rutinkan aja. Tapi tidak boleh dia bergabung dengan nanti bulan Ramadan. Pama kalau Ramadan itu hari Jumat, dia masih puasa Kamis, itu tidak boleh. Ya, harus ada pemisah antara bulan Ramadan dengan puasa sunat. Iya, pokoknya tidak boleh puasa itu boleh, tapi tak boleh ada gabung antara puasa Ramadan dengan puasa sunat. Harus ada jeda. Ketentuannya seperti itu. Kenapa? Hari itu adalah satu harinya adalah hari yang syak, diragukan. Nah, oke, habis. Ada kuis. Ya, bukan angkat kaki ya, berdiri itu, kalau angkat kaki itu. Ya, kuis yang pertama itu adalah tadi saya singgung sedikit tadi ya. Siapa nama Ibu Maryam? Hanan ya Pak, yang jawabnya betul.
Ya, dia hafalnya dari tadi. Oke. Nah, kemudian apa arti ahlan wa sahlan itu? Angkat tangan. Ya, sama datangnya gimana ceritanya? Apa sama datangnya? Sama datang juga. Ibu-ibunya. Ahlan wa sahlan. Apa bukan artinya? Artinya selamat datang. Apa pengertiannya tadi? Ya. Gula itu apa? Nah, dua lagi. Puasa jenis apa yang dilakukan oleh Maryam? Ya. Apa? Puasa bicara. Ya, boleh. Puasa bicara. Nah, apa tempat ibadah Maryam itu? Nama tempatnya apa? Apa? Mihrab. Ya, apa sama dia? Ya. Bapak-bapak ini agak borek sekali. Oke. Apa ketentuannya ketika ada ayat tadi sampaikan makan dan minumlah kamu sampai terbit fajar. Ya, kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Nah, apa yang harus dilakukan setelah itu? Kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul aswatul abyadu minal khatil aswadi minal fajr summa atimu siyama ilal laili fala tubashiruhunna wa antum apa semuanya akifuna fil itu apa maksudnya wa antum akifuna fil masjid itu apa? Itikaf ya, itikaf apa besok ya? Itikaf. Terakhir. Oke. Jadi memang kurang ini. Oke, yang terakhir, tahu nggak Bapak dan Ibu sekalian, kalau orang qomat itu, tahu qomat ya? Ketika muazin itu membaca qad qamatis shalah, memang saya sampaikan ini. Qad qamatis shalatu qad qamatis shalah. Nah, apa jawabannya? Ya, kasih. Ngetes. Ya. Memang itu jawabannya, Pak. Banyak orang yang lupa. Qad qamat shalah. Apa cek tadinya? Qad qamat shalah. Ikut apa tanya kan? Siapa yang mendengar azan maka dia jawab itu lalu dia berwasilah kepada Nabi SAW hadat lahu syafaati yaumal qiyamah, dapat haknya untuk mendapatkan syafaat. Makanya dengarkan azan jangan tahu apa-apa ya, dengarkan azan ulang sampai koma itu ulang lagi cuma pada kata-kata qad qamatis shalah. Itu jawabannya tadi, aqamahallahu wa adamha, semoga Allah mendirikan sholat itu untukku, gitu dia, dan mengekalkannya untukku. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.